Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktu terus bergulir, membawa beragam cerita suka duka yang memberi pelajaran demi pelajaran tentang hidup dan karya Allah dalam perjalanan suka duka itu. Malam ini, kita akan kembali menyegarkan hati dan pikiran kita melalui pujian, doa, dan perenungan firman. Kiranya Allah dengan kuasa-Nya hadir dan memberi kesegaran dan sukacita bagi kita semua. Mengawali persekutuan ini, mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Jemaat yang terkasih, mari kita doa pembukaan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Agung, Maha Mulia dan Maha segala-galanya bagi kehidupan kami. Di malam hari ini kami mengucap syukur karena kami tetap diberi kesehatan dan sukacita. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan ibadah keluarga ini ya Bapa. Datanglah dan urapi kami pribadi lepas pribadi, agar puji-pujian yang kami naikkan, bahkan berkat yang akan kami terima, menjadi pepujian bagi kami dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap melaksanakan ibadah ini ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sandaran hidup kami, memberkati kami semua. Amin. Kita akan bermazmur bersama-sama dengan Mazmur 23 ayat 1-6 kita akan membacanya silih ganti. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita angkat kidung pujian. Gembala baik bersuling dan berduh, pembimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita sediakan Alkitab kita pada bacaan dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Di kesyaduan malam ini ya Tuhan, ada syukur dan terima kasih ketika kami Engkau kumpulkan untuk menyatu hati, bersekutu, beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu adalah jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan di tengah-tengah kemelut kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, urapilah kami semua hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Dan jemaat-Mu yang membuka hati untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, yang juga menjadi pegangan dan patokan dalam menghadapi setiap kenyataan kehidupan. Sehingga apapun yang menjadi bagian hidup kami, tapi ungkapan syukur karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu senantiasa kami ungkapkan di hadapan-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Yesus Kristus, firman yang hidup, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 6 ayat 11 yang menyatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kata dalam bahasa Inggris yang yaitu tantalize, artinya menggiurkan atau ada keinginan yang tidak terpuaskan. Kata ini sebenarnya berasal dari sebuah legenda Yunani tentang seorang raja yang serakah yang bernama Tantalos. Dia sudah kaya, punya banyak harta, tetapi masih juga ingin memiliki lebih banyak dan mengambil kepunyaan orang lain. Dan dengan kuasanya sebagai seorang raja, ia menghalalkan cara apapun untuk merenggut segala sesuatu demi kepentingan diri dan kesenangan dirinya sendiri. Akhirnya ia dihukum oleh dewa. Bagaimana hukumannya? Ia diikat di sebuah danau dengan air setinggi dagunya. Nah, ketika dia haus dan dia mau meminum air itu surut sampai ke pinggangnya. Di atas kepalanya juga bergelantungan buah-buah yang segar, menggiurkan, dan ketika dia mau ambil buah itu untuk dia makan, buah-buah itu menjauhi dia. Kita dapat bayangkan bagaimana penderitaannya. Tidak ada apapun yang dapat menolong dia. Dan akhirnya dia juga mati karena kelaparan dan kehausan. Dalam Alkitab juga kita ketemu dengan tokoh-tokoh Raja Daud misalnya. Melihat seorang perempuan yang begitu cantik, terpesona, lalu dia mengambilnya padahal itu istri orang untuk dijadikan istrinya, yaitu Batseba. Kita juga tahu Raja Ahab, dia punya kebun anggur yang cukup banyak, tanah yang cukup luas. Tetapi ketika dia melihat kebun anggurnya Nabot, dia ingin memilikinya lagi. Dia dan istrinya Isabel merekayasa berbagai macam hal
yang akhirnya Nabot dibunuh dan dia memiliki kebun anggur itu. Sekarang kita perhatikan kasus-kasus tangkap tangan oleh KPK, katakanlah begitu. Itu bukan orang-orang yang tidak punya uang. Itu bukan orang-orang yang tidak punya harta. Itu orang-orang yang punya banyak uang, punya banyak harta, tetapi sepertinya tidak puas juga untuk mengambil yang lebih banyak dan yang lebih banyak. Itulah sifat manusia yang gampang tergoda untuk memiliki apa yang lebih dari yang ia punya. Itulah sifat manusia yang sering dikuasai hawa nafsu untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Itulah sifat manusia yang serakah. Dan tema khotbah kita sesuai dengan sabda Gunadarma Krida, yaitulah mintalah secukupnya. Bukan mintalah sebanyaknya, bukan mintalah berlebihan, tapi mintalah secukupnya. Tema ini diangkat dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, bagian dari doa Bapa kami. Kita tahu bahwa doa adalah kuasa ilahi yang diberikan untuk menghubungkan keadaan manusiawi kita dengan keterbatasan dan kebutuhannya dengan Allah yang punya kuasa untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Yakobus dalam pasal 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bahkan dalam ayat 4, pasal 4 ayat 2 bagian akhir dan ayat 3 dikatakan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu mau kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam Lukas 11 dikatakan pada satu hari murid-murid Yesus melihat murid-murid Yohanes berdoa dan Yesus juga baru selesai berdoa. Lalu salah satu muridnya mengatakan begini, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Mungkin karena dia takut jangan dia salah berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang kita kenal sederhana tetapi sempurna. Dan kalau kita perhatikan doa ini, ada yang pertama itu hubungan vertikal antara pendoa dengan Allah Bapa di sorga. Di sana ada panggilan untuk mengagungkan Dia, untuk memuji Dia, untuk memuliakan Bapa di sorga. Lalu hidup dalam penyerahan kepada kehendak-Nya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ada keyakinan akan kuasa Allah yang begitu besar. Dan bagian yang kedua adalah hubungan yang horizontal. Ada 3 kebutuhan di situ. Perhatikanlah, sebelum permohonan pengampunan dosa, itu yang kedua. Dan pengampunan untuk diselamatkan dari cobaan dan kejahatan, Yesus meminta doa untuk makanan. Makanan adalah kebutuhan bagi kelangsungan kehidupan. Tentunya kehidupan untuk memuliakan Dia, Bapa di sorga itu.
berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam ajakan ini Yesus mau menunjukkan bahwa Allah itu punya kuasa untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan manusia itu. Dan ternyata Yesus sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika ada orang-orang yang lapar, dia berikan makan. Ketika ada orang-orang yang sakit, dia memberikan kesembuhan. Buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan, yang kusta menjadi tahir. Dia sangat peduli terhadap kebutuhan manusia. Bahkan dia rela mati untuk manusia itu boleh tetap hidup. Sebab itu berdasarkan ayat ini, dalam kebutuhan-kebutuhan kita apapun itu, firman ini mengajak kita untuk carilah Tuhan itu. Berserulah kepadanya. Karena padanya ada kuasa yang besar untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Doa ini mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Karena bukan kita, tapi Tuhan. Sebab itu jangan doa kita harus memohon, bukan menuntut. Meminta dengan kerendahan hati, bukan memaksa kehendak sendiri. Istilah keren, mengklaim Tuhan. Banyak orang Kristen demikian. Sehingga kalau apa yang tidak ia dapatkan, ia menjadi kecewa. Lalu tidak setia atau mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Kalau dikatakan berikanlah kepada kami, bukan kepada saya, bukan kepada aku. Artinya dalam permohonan kita kepada Tuhan, jangan ingat diri sendiri. Jangan untuk kepentingan sendiri. Tetapi juga kami menunjukkan kepada orang lain juga. Artinya doa ini mengajar kita untuk siap selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, doa ini juga mengajar kita untuk tidak khawatir tentang hari esok. Karena firman Tuhan yang kita bacakan tadi dikatakan, berikanlah kami pada hari ini dan besok. Tidak. Berikanlah kepada kami pada hari ini. Lalu besok gimana ya? Terkadang kali begitu kita khawatir tentang hari esok. Tapi dalam pasal 6 Injil Matius ayat 34, Yesus katakan, janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus yang menyertai kita hari ini, dia juga ada di hari besok dan seterusnya. Karena itu janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukankah dia itu Immanuel? Allah yang menyertai kita. Sebab itu atas penghayatan firman ini, jalanilah setiap hari lepas hari dengan semangat yang dibangun di atas iman, percaya tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dan kepedulian Tuhan yang pasti
terhadap kebutuhan setiap kita. Yang ketiga, doa ini mau mengajar kita agar jangan kita meminta secara berlebihan. Agar kita tidak menjadi orang serakah di hadapan Tuhan. Doa ini mau mengingatkan kita setiap orang percaya untuk belajar menjadi pribadi yang mampu hidup secukupnya. Percaya bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan yang Dia beri itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Karena Dia menginginkan sukacita dan kebahagiaan itu menjadi bagian kehidupan kita. Agur bin Yake, penulis Amsal pasal 30, punya permohonan begini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jangan miskin, jangan juga kaya. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapakah Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, lalu aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ingat, nasihat dan doa selamat penulis kitab Ibrani dalam pasal 13 ayat 5 mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, Dia ada setiap hari bersama-sama dengan kita. Jangan khawatir tentang hari esok. Percayakanlah setiap langkah hidup kita di dalam tuntunan kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Setiap kali kita berdoa Bapa kami dan mengatakan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ingat itu berarti bahwa setiap kali pun Yesus mau supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang Tuhan beri, kita pakai juga untuk membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kita diingatkan untuk juga mau menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri. Mengendalikan hawa nafsu. Menghindarkan diri dari jebakan-jebakan. Dengan apa yang kita punya. Untuk menjadi angkuh dan sombong. Terhadap apa yang kita miliki. Banyak yang kita miliki. Karena bukankah semua yang kita miliki. Harta, kekayaan, kejayaan, kemasyhuran. Itu adalah anugerah Tuhan. Bukankah kita yakin bahwa keberhasilan kita yang mendatangkan berkat itu bukan karena kerja keras kita, tapi itu bersumber hanya dari kuasa Tuhan dan oleh kasih setia Tuhan itu bagi kita. Semuanya di dalam kehidupan kita adalah pemberian dan anugerah Tuhan bagi kita. Atasnya kita dipanggil
untuk mengucap syukur dalam segala hal. Memuliakan Tuhan dengan kuasa-Nya dan dengan rancangan-Nya. Tidak hanya dengan kata-kata kita, tetapi juga dalam karya nyata kita. Di era pandemi yang makin meningkat ini, dengan kesukaran dan kesulitan, dengan beban-beban kehidupan yang makin berat terasa, kita anak-anak Tuhan ditantang untuk menyatakan bahwa atas segala sesuatu di bawah kolong langit ini, Tuhanlah yang berkuasa. Dan Ia jugalah yang akan memberlakukan kasih-Nya lewat bentuk-bentuk kepedulian kita kepada sesama. Kita punya keterbatasan. Kita punya ketidakmampuan. Tapi Tuhan bilang, barang siapa yang meminta, kepadanya akan diberi. Siapa yang mencari, dia akan dapat. Dan yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan. Ia mau memakai kita. Ia mau menyatakan karya kasih-Nya lewat kita. Sehingga nama-Nya tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk menjalani hidup dalam keyakinan. Dialah yang menjamin kelangsungan kehidupan kita, yang atasnya kita mau menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jangan khawatir akan hidupmu, akan makanan atau minuman. Jangan khawatir akan tubuhmu, busana apa yang engkau perlu. Percayalah kepada Tuhanmu, Dia pun tahu kesusahanmu. Segala takut dan khawatirmu serahkan saja pada Bapamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kehadapan kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan kami datang. Kami membawa segala keberadaan kehidupan kami. Kami mempersembahkan sukacita kami dalam ungkapan syukur karena kasih setia Tuhan, karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, dalam kerja kami, dalam usaha kami. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami, perlindungan-Mu yang membuat kami aman dan nyaman menjalani kehidupan ini. Terima kasih atas jamahan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa tentang kehidupan kami dengan segala keperluan dan kebutuhannya, Engkaulah yang menjaminkan itu bagi kami. Tolonglah kami untuk dapat menjalani hidup ini dalam iman percaya, bahwa Engkau tahu kebutuhan-kebutuhan kami ya Tuhan, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Sekalipun terkadang kali kami merasakan bahwa itu belum cukup, masih kurang ya Tuhan. Ajarlah kami dan yakinkan kami untuk senantiasa bersyukur karena percaya Engkau tahu memberi kepada kami
keperluan-keperluan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu hari lepas hari. Dalam keterbatasan kami ya Tuhan, tolong kami untuk tidak khawatir tentang hari esok dengan segala kebutuhan kami. Tapi yakinkan kami untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa apapun permohonan kami Engkau pasti kabulkan. Kalau permintaan kami itu sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu Engkau Yesus dalam perjalanan kehidupan bersama murid-murid-Mu, Engkau mengajar ya Bapa, bahwa atas apapun yang kami dambakan, tapi biarlah kami punya sikap hati, jangan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang berlaku. Karena Engkau yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kami. Bahkan hidup kami ada dalam rancangan-Mu yang indah dengan tiap-tiap kami. Di era pandemi yang makin meningkat ini ya Tuhan, ketika ada banyak kesusahan, ada banyak beban-beban pergumulan, ada masalah-masalah yang menakutkan dan mengkhawatirkan ya Tuhan. Engkaulah andalan kami ya Bapa. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah perisai keselamatan kami. Tuhan, ada begitu banyak orang yang butuh kesembuhan dari sakit mereka. Mereka yang dirawat baik di rumah-rumah masing-masing, di rumah sakit, di ruang-ruang perawatan, bahkan sampai di ICU, di tenda-tenda, di lorong-lorong rumah sakit, atau tempat penampungan pasien COVID. Tuhan, kami minta itu dari-Mu. Karena ketika manusia terjebak di dalam keterbatasan, tapi kuasa-Mu besar dan ajaib ya Tuhan. Tolong mereka yang sakit ya Tuhan, juga warga jemaat GPIB Sumber Kasih. Berkati segala upaya perawatan yang dijalani mereka yang sakit untuk sembuh. Dan kami semua yang sehat karena perlindungan Tuhan tetap ada dalam bungkusan kuasa-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami ada, kemanapun harus kami pergi dalam berbagai macam kegiatan yang tak terhindarkan. Dalam masa PPKM darurat ini, karena Engkaulah yang melindungi kami. Allah yang kekal dan yang kudus. Kami berdoa bagi kesusahan mereka yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Tuhan hiburkan mereka. Ada banyak pertanyaan tentang masa depan kami ya Tuhan. Ada beban-beban berat yang harus kami pikul. Tapi terima kasih kami punya Tuhan yang peduli terhadap kebutuhan kami. Bahkan yang selalu mengajak kami untuk membawa beban-beban hidup kami kepadamu ya Yesus. Karena Engkaulah yang akan memberikan kelegaan. Allah yang kekal dan yang kudus, berkatilah persekutuan ibadah kami malam ini di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami meneruskan hidup ke depan. Dengan tidak khawatir, tapi di atas landasan iman karena kepedulian Tuhan terhadap kami. Maka kami juga mau menjadi saluran berkat-Mu kepada orang lain.
Kami berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan dalam persekutuan jemaat GPIB Sumber Kasih, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, pendeta-pendeta domisili yang membantu, pendeta emeritus. Kami berdoa bagi seluruh PHMJ dan juga penatua diaken, unit-unit misioner, komisi, karyawan-karyawati kantor gereja, petugas keamanan dan kebersihan. Tuhan berkati. Kuasa-Mu mensterilkan lingkungan tempat ibadah ini ya Tuhan, sehingga segala kegiatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya ke depan. Berkati pemerintah kami dengan segala upaya vaksinasi untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan segala variannya. Lindungilah para tenaga medis ya Tuhan, supaya mereka aman melakukan tugas kerja dan pelayanan mereka untuk menjadi berkat bagi sesama manusia dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Allah yang kekal dan yang kudus, program-program pelayanan dalam persekutuan jemaat GPIB Sumber Kasih Tuhan berkati, khususnya perjuangan untuk membangun sarana-sarana pelayanan yang baru. Kebutuhan dana untuk itu Engkau berkati. Juga kebutuhan dana untuk pendeta-pendeta emeritus ke depan, Tuhan juga berkati. Allah yang kekal dan yang kudus, Tuhan, tanpa-Mu hidup ini tidak punya arti. Sebab itu ke dalam tangan kuasa-Mu kami meletakkan segala harapan dan damba kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan ibadah malam ini. Kami berdoa untuk majelis tugas. Kami berdoa untuk pemain musik, untuk pemandu lagu. Kami berdoa untuk tim multimedia ya Tuhan, dan juga Ibu Paula sebagai ketua 5 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan siaran-siaran ini. Tuhan memberkati. Biarlah dengan kuasa kesempurnaan yang dari Tuhan, pelayanan ini boleh berjalan lancar dan semuanya itu terpulang untuk hormat nama-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami dari dosa dan salah kami, sucikan kami dari kecemaran kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, Mazmur pasal 50 ayat 14 sampai dengan 15 menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, dan mampukanlah kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, melalui perkataan dan perbuatan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun yang menghadang kita dalam perjalanan hidup kita ke depan, tetapi kita punya hari esok di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu tetap semangat dalam iman percaya kita kepada Kristus. Kita boleh maju, bahkan dengan Dia kita boleh memenangkan perjuangan hidup kita. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambahkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, teruskanlah perjalanan hidupmu. Untuk itu, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.